hakikat keyakinan beragama telah disalahpahami. Demikian dikemukakannya di dalam A Theologico-Political Treatise. Agama telah menjadi sekedar kumpulan keyakinan sesaat dan syarat dengan praduga, sebuah jaringan misteri tak bermakna. Dia secara kritis menelaah sejarah Alkitab. Orang Israel menyebut setiap fenomena yang tak mereka pahami sebagai Tuhan. Nabi-nabi misalnya, dikatakan telah mendapat ilham dari Ruh Tuhan hanya karena mereka adalah manusia yang memiliki kecerdasan dan kesucian luar biasa. Namun, bentuk ilham ini tidak terbatas bagi sekelompok elit saja, melainkan bagi setiap orang melalui akal alamiah. Ritus dan simbol-simbol agama hanya untuk membantu orang awam yang tidak mampu mencapai pemikiran rasional ilmiah. Seperti Descartes, Spinoza kembali kepada bukti ontologis tentang eksistensi Tuhan. Gagasan paling mendasar tentang Tuhan mengandung pembenaran tentang eksistensi Tuhan karena suatu wujud sempurna yang tidak ada akan menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri. Eksistensi Tuhan bersifat wajib karena hanya itulah yang memberikan kepastian dan keyakinan yang dibutuhkan untuk melakukan deduksi lain tentang realitas. Pemahaman ilmiah kita tentang alam menunjukkan kepada kita bahwa alam diatur oleh hukum-hukum yang kekal dan tak berubah. Bagi Spinoza, Tuhan merupakan prinsip hukum itu, gabungan seluruh hukum abadi yang ada. Seperti Newton, Spinoza kembali kepada ide filosofis kuno tentang emanasi. Karena Tuhan inheren dan imanen di dalam segala sesuatu, material maupun spiritual, maka Tuhan dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur semua yang bereksistensi. Berbicara tentang aktivitas Tuhan di dunia merupakan cara untuk melukiskan prinsip matematis dan kausal eksistensi. Ini merupakan pengingkaran absolut terhadap transendensi. Meski tampak begitu gamblang, doktrin ini telah mengilhami Spinoza dengan kekaguman mistis yang luar biasa. Karena merupakan agregat semua hukum yang ada, Tuhan merupakan kesempurnaan tertinggi yang menggabungkan segalanya ke dalam kesatuan dan keselarasan. Tatkala manusia merenungkan cara kerja pikiran mereka sebagaimana yang telah dilakukan Descartes, manusia menjadi peka terhadap wujud Tuhan yang abadi dan tak terbatas yang mengatur diri mereka. Seperti halnya Plato, Spinoza percaya bahwa pengetahuan intuitif dan spontan menyingkapkan kehadiran Tuhan secara lebih kuat daripada pencerapan fakta-fakta oleh otak manusia. Kesenangan dan kebahagiaan yang kita rasakan terhadap pengetahuan setara dengan cinta Tuhan. Ilah yang bukan merupakan objek abadi pikiran, melainkan sebab dan prinsip dari pikiran itu yang menyatu dengan setiap pribadi manusia. Wahyu atau hukum Tuhan tidak diperlukan. Tuhan ini dapat dijangkau oleh semua manusia dan satu-satunya hukum adalah hukum alam yang abadi. Spinoza membawa metafisika kuno sejajar dengan sains baru. Tuhannya bukanlah Tuhan neoplatonik yang mustahil bisa diketahui, namun lebih dekat kepada wujud mutlak yang digambarkan oleh filosof seperti Aquinas. Akan tetapi, Tuhan ini juga lebih dekat kepada Tuhan mistik yang kehadirannya dialami oleh kaum monoteis ortodoks di dalam diri mereka. Orang Yahudi, Kristen, dan para filosof cenderung melihat Spinoza sebagai ateis. Tak ada sesuatu yang bersifat personal tentang Tuhan ini yang tak terpisahkan dari seluruh realitas lainnya. Spinoza sendiri menggunakan kata Tuhan hanya karena alasan sejarah. Dia sepakat dengan kaum ateis yang mengklaim bahwa realitas tidak bisa dibagi menjadi satu bagian yang adalah Tuhan dan bagian lain yang bukan Tuhan. Jika Tuhan tidak bisa dipisahkan dari segala sesuatu yang lain, adalah mustahil bahwa dia mengada dalam pengertian yang biasa. Apa yang dikatakan oleh Spinoza dengan demikian berarti bahwa tidak ada Tuhan yang bersesuaian dengan pengertian yang biasa kita letakkan pada kata tersebut. Sebenarnya kaum mistik dan para filosof telah mengemukakan hal yang sama selama berabad-abad. Sebagian mengatakan bahwa tiada sesuatu selain dunia yang kita ketahui ini. Jika ditambahkan dengan Ensof yang transenden, panteisme Spinoza akan sangat menyerupai Kabbalah, dan kita dapat merasakan kesekawanan antara mistisme radikal dengan ateisme yang baru muncul ini. Adalah filosof Jerman, Moses Mendelssohn, yang membukakan jalan bagi kaum Yahudi untuk memasuki Eropa modern, meskipun pada mulanya dia tidak secara khusus menaruh perhatian kepada upaya penyusunan sebuah filsafat spesifik Yahudi.
Dia tertarik pada psikologi, estetika, serta agama. Karya-karya awalnya, Phaedon dan Morning Hours, ditulis dalam konteks pencerahan Jerman yang lebih luas. Karya-karya itu berusaha mengukuhkan eksistensi Tuhan dengan dalil-dalil rasional dan tidak mempertimbangkan persoalan itu dari sudut perspektif Yahudi. Di negara-negara seperti Prancis dan Jerman, ide-ide liberal pencerahan membawa semangat emansipasi dan memungkinkan orang Yahudi untuk masuk ke dalam masyarakat. Tidaklah sulit bagi para maskilim ini, demikian sebutan untuk Yahudi yang tercerahkan, untuk menerima filsafat agama pencerahan Jerman. Yudaisme tak pernah memiliki obsesi doktrinal yang sama dengan Kristen Barat. Ajaran dasarnya pada dasarnya identik dengan agama rasional pencerahan yang masih menerima ajaran tentang mukjizat dan campur tangan Tuhan dalam urusan-urusan manusia. Dalam Morning Hours, Tuhan filosofis Mendelssohn sangat mirip dengan Tuhan Alkitab. Bersifat personal, bukan sebuah abstraksi metafisik. Semua watak manusia seperti kebijaksanaan, kebaikan, keadilan, cinta kebaikan, dan berakal dalam pengertian tertingginya dapat diterapkan pada sang wujud tertinggi. Namun, hal ini membuat Tuhan Mendelssohn menjadi sangat mirip dengan kita sendiri bersama citra khas era pencerahan. Dingin, tidak menunjukkan kasih sayang, cenderung mengabaikan paradoks dan ambiguitas pengalaman keagamaan. Mendelssohn memandang kehidupan tanpa Tuhan sebagai tidak bermakna. Namun pandangan ini bukan merupakan keyakinan yang penuh gairah. Dia cukup puas dengan pengetahuan tentang Tuhan yang dicapai oleh akal. Kebaikan Tuhan adalah tiang yang menyangga teologinya. Jika manusia harus bersandar pada wahyu saja, demikian Mendelssohn berpendapat, ini bertentangan dengan kebaikan Tuhan karena begitu banyak orang yang ternyata dikeluarkan dari rencana Tuhan. Dengan demikian, filsafatnya menafikan keterampilan intelektual yang dituntut oleh falsafah, yang hanya mungkin bagi sekelompok kecil orang dan lebih bersandar pada akal sehat, yang berada dalam jangkauan setiap orang. Namun, ada bahaya dalam pendekatan semacam itu, karena terlalu gampang membuat Tuhan seperti itu berkompromi dengan prasangka-prasangka kita sendiri dan lantas memutlakannya. Ketika Phaedon diterbitkan pada tahun 1767, pembelaan filosofinya atas keabadian jiwa diterima secara positif di kalangan kaum non-Yahudi atau Kristen. Seorang pastor muda Swiss, Johann Caspar Lavater, menulis bahwa penyusun buku itu telah siap untuk berpindah ke Kristen dan menantang Mendelssohn untuk mempertanyakan Yudaismenya di depan umum. Mendelssohn di luar kehendaknya pada saat itu jatuh ke dalam pembelaan rasional terhadap Yudaisme. Meskipun dia tidak mendukung keyakinan tradisional semacam konsep tentang bangsa pilihan atau tanah yang dijanjikan, dia harus meniti garis yang halus. Tidak ingin mengikuti Spinoza atau mengundang amarah orang-orang Kristen terhadap kaum Yahudi jika caranya membela Yudaisme ternyata sangat sukses. Sebagaimana para deis lainnya, dia berpendapat bahwa wahyu hanya bisa diterima jika kebenaran-kebenarannya bisa dibuktikan akal. Doktrin Trinitas tidak memenuhi kriteria ini. Yudaisme bukanlah agama yang diwahyukan, melainkan merupakan hukum yang diwahyukan. Konsepsi Yahudi tentang Tuhan secara esensial identik dengan agama natural yang dimiliki oleh seluruh umat manusia dan bisa dibuktikan oleh akal semata. Mendelssohn bersandar pada dalil-dalil kosmologis dan ontologis kuno dengan menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk membantu kaum Yahudi menumbuhkan pengertian yang benar tentang Tuhan dan menghindari keberhalaan. Dia mengakhiri dengan permohonan toleransi. Agama rasional yang universal, katanya, akan menghormati cara-cara orang lain mendekati Tuhan, termasuk Yudaisme yang telah ditindas oleh gereja-gereja Eropa selama berabad-abad. Pengaruh Mendelssohn terhadap Yahudi tidak sekuat pengaruh filsafat Immanuel Kant yang karyanya Critique of Your Reason diterbitkan pada dekade terakhir masa hidup Mendelssohn. Kant mendefinisikan pencerahan sebagai pembebasan manusia dari keterkungkungan dirinya sendiri atau dari kebersandaran terhadap otoritas eksternal. Satu-satunya jalan menuju Tuhan terletak pada kesadaran moral yang mandiri yang dia sebut akal praktis. Dia menghilangkan banyak perangkap agama seperti otoritas dogmatik gereja, doa, dan ritual yang semuanya menghalangi manusia
untuk bersandar pada kekuatan sendiri dan mendorongnya untuk bergantung pada yang lain. Namun, Kant tidak menentang gagasan tentang Tuhan per se. Seperti Al-Ghazali beberapa abad sebelumnya, Kant berpendapat bahwa argumen-argumen tradisional tentang eksistensi Tuhan tidak bermanfaat karena pikiran kita hanya mampu memahami hal-hal yang ada di dalam ruang atau waktu dan tidak memiliki kompetensi untuk berpikir tentang realitas yang berada di luar kategori ini. Namun, dia memaklumi bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk menerabas batas-batas ini dan mencari sebuah prinsip kesatuan yang memberi visi tentang realitas sebagai sesuatu keseluruhan yang koheren. Prinsip itu adalah Tuhan. Tidaklah mungkin untuk membuktikan eksistensi Tuhan secara logis, tetapi mustahil pula untuk menafikan bukti-bukti itu. Gagasan tentang Tuhan sangat penting bagi kita karena menampilkan batasan ideal yang membuat kita mampu mencapai gagasan komprehensif tentang dunia. Oleh karena itu, bagi Kant, Tuhan adalah sebuah kemudahan yang dapat disalahgunakan. Gagasan tentang pencipta yang maha bijaksana dan maha kuasa bisa meruntuhkan upaya ilmiah dan menggiring pada penyadaran yang malas terhadap Deus ex machina, suatu Tuhan yang mengisi kekosongan pengetahuan kita. Tuhan mungkin juga menjadi sumber mistifikasi yang tidak perlu, yang menggiring pada berbagai perdebatan sengit, seperti yang telah meninggalkan goresan luka dalam sejarah gereja-gereja. Kant mungkin akan menolak dianggap ateis. Tokoh-tokoh sezamannya melukiskan Kant sebagai orang yang saleh, yang sangat sadar akan kapasitas manusia untuk melakukan kejahatan. Dalam bukunya, Critique of Practical Reason, Kant mengemukakan bahwa untuk menjalani kehidupan yang bermoral, manusia membutuhkan seorang pengatur yang akan membalas perbuatan baik dengan kebahagiaan. Dalam perspektif ini, pengaitan Tuhan dengan sistem etika merupakan sebuah kebetulan saja. Inti agama bukan lagi misteri tentang Tuhan, tetapi manusia itu sendiri. Tuhan telah menjadi sebuah strategi untuk memampukan kita berfungsi secara lebih efisien dan bermoral, bukan lagi sebagai sebab bagi semua wujud. Tidak lama setelah itu, orang mulai membawa gagasan tentang otonom ini selangkah lebih jauh dan meninggalkan sama sekali Tuhan yang agak lemah ini. Kant termasuk orang pertama di Barat yang meragukan keabsahan bukti-bukti tradisional tentang Tuhan dan menunjukkan bahwa semua itu tidak membuktikan apa-apa. Bukti-bukti itu tidak pernah lagi dirasa cukup meyakinkan. Namun, hal ini tampaknya memberi kebebasan bagi sebagian orang Kristen yang secara kukuh percaya bahwa Tuhan telah menutup satu jalan keimanan untuk membuka satu jalan yang lain. Di dalam A Plain Account of Genuine Christianity, John Wesley menulis, "Kadang-kadang saya nyaris percaya bahwa kebijaksanaan Tuhan dalam beberapa era terakhir telah mengizinkan bukti eksternal Kristen untuk sedikit tersumbat dan terhambat demi tujuan ini. Bahwa manusia, khususnya yang berpikir, tidak boleh berhenti di sana, tetapi mesti berupaya melihat ke dalam diri sendiri dan mengikuti cahaya yang memancar dari hati mereka." Bentuk keberagamaan baru yang disebut agama hati berkembang bersama rasionalisme era pencerahan. Meskipun lebih berpusat pada hati daripada kepala, agama ini banyak memiliki keasikan yang sama dengan deisme. Ia mengajak manusia meninggalkan bukti-bukti dan otoritas eksternal, lalu menemukan Tuhan yang ada di dalam hati dan jangkauan semua orang. Seperti kebanyakan kaum deis, para pengikut Wesley atau pietis Jerman Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf merasa bahwa mereka meninggalkan hasil perkembangan selama berabad-abad dan kembali kepada Kristennya Kristus yang sederhana dan asli, Kristennya orang-orang generasi pertama. John Wesley adalah seorang Kristen yang taat. Ketika masih merupakan seorang murid muda pada Lincoln College, Oxford, dia dan saudaranya Charles telah mendirikan persekutuan bagi para pelajar, yang dikenal sebagai Holy Club. Klub itu sangat menekankan metode dan disiplin sehingga para anggotanya dikenal dengan sebutan kaum Metodis. Pada tahun 1735, John dan Charles berlayar menuju koloni Georgia di Amerika sebagai misionaris. Namun John pulang kembali 2 tahun kemudian karena tidak puas. Dia menulis dalam catatan hariannya, "Aku pergi ke Amerika untuk mengonversi orang-orang Indian. Tapi, siapakah yang akan mengkonversi diriku?"
Selama perjalanan itu, kedua Wesley bersaudara itu sangat terkesan pada beberapa misionaris sekte Moravia yang meninggalkan semua doktrin dan mengajarkan bahwa agama adalah urusan hati semata. Pada tahun 1738, John mendapat pengalaman konversi selama berlangsungnya pertemuan Moravian di sebuah gereja kecil di jalan Aldersgate, London. Pengalaman itu meyakinkannya bahwa dia telah menerima sebuah misi langsung dari Tuhan untuk menyiarkan bentuk Kristen baru ini ke seluruh Inggris. Setelah itu, dia dan para pengikutnya berkeliling negeri, berdakwah kepada kelas pekerja dan petani di pasar-pasar dan ladang-ladang. Pengalaman terlahir kembali merupakan sesuatu yang penting. Adalah sangat perlu untuk merasakan Tuhan terus-menerus menapasi sebagaimana adanya jiwa manusia. Mengisi seorang Kristen dengan cinta abadi dan penuh kasih kepada Tuhan yang dengan sadar dirasakannya dan menjadikan cinta kepada setiap anak Tuhan dengan kebaikan, kelembutan, dan penderitaan panjang sesuatu yang alamiah dan diperlukan. Doktrin tentang Tuhan tidak bermanfaat dan bahkan bisa merusak. Efek psikologis firman Kristus terhadap orang yang beriman merupakan bukti terbaik bagi kebenaran agama. Sebagaimana dalam Puritanisme, pengalaman emosional agama merupakan satu-satunya bukti tentang keyakinan yang sejati, dan dengan demikian, keselamatan. Akan tetapi, mistisme bagi setiap orang ini bisa berbahaya. Kaum mistik telah senantiasa menekankan tentang kesulitan jalan spiritual dan mengingatkan tentang histeria. Kedamaian dan ketentraman merupakan pertanda mistisme sejati. Kristen yang terlahir kembali ini bisa memicu keriuhan, seperti ekstasi kasar para penganut Quaker dan Shaker. Ia bisa juga membawa pada keputusasaan. Penyair William Cowper menjadi gila ketika dia tak lagi merasa terselamatkan, membayangkan ketiadaan kepekaan ini sebagai pertanda bahwa dirinya terkutuk. Di dalam agama hati, doktrin tentang Tuhan diubah menjadi keadaan emosional batin. Count von Zinzendorf, penyantun beberapa komunitas keagamaan yang tinggal di Saksoni, berpendapat seperti Wesley bahwa iman bukan berada dalam pikiran ataupun di kepala, melainkan di dalam hati, seberkas cahaya yang menerangi hati. Para akademisi dapat terus berceloteh tentang misteri Trinitas. Tetapi makna doktrin itu bukanlah hubungan antara ketiga oknum satu sama lain, melainkan maknanya bagi kita. Inkarnasi mengungkapkan misteri tentang kelahiran baru seorang penganut Kristen ketika Kristus menjadi raja di dalam hati. Bentuk spiritualitas emotif ini juga muncul di kalangan gereja Katolik Roma dalam devosi kepada hati kudus Yesus yang mengukuhkan diri di hadapan banyak tantangan dari para Jesuit dan kelompok mapan karena mencurigai sentimentalitasnya yang berlebihan. Aliran itu tetap bertahan hingga hari ini. Banyak gereja Katolik Roma memasang patung Kristus yang bertelanjang dada untuk memamerkan hatinya yang bersinar dikelilingi kobaran api. Demikianlah penampilannya dalam penampakan yang dialami Marguerite Mari Alacueco. Marguerite Mari Alacueco di Biara Paraille Monial, Prancis. Tak ada kemiripan antara patung Kristus ini dengan figur abrasif dalam Injil. Dalam ratapan beriba dirinya, dia menunjukkan bahwa berkonsentrasi pada hati dengan mengesampingkan akal. Pada tahun 1682, Marguerite Mari mengenang kehadiran Yesus yang datang ke hadapannya 40 hari sebelum Paskah. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka dan memar. Darahnya yang terpuji mengucur di semua bagian tubuhnya. Tak adakah seseorang, demikian dia berkata dengan nada sedih dan pilu, yang mengasihani dan berbela rasa denganku, yang turut menanggung deritaku dalam keadaan menyedihkan yang diakibatkan oleh para pendosa kepadaku, khususnya pada saat seperti ini. Marguerite Mari adalah seorang wanita yang sangat neurotik, yang mengaku jijik terhadap seks, menderita karena kebiasaan makan yang tidak teratur dan memperturutkan perilaku masokistik untuk membuktikan cintanya kepada hati kudus. Dia memperlihatkan betapa agama hati semata bisa menyesatkan. Kristus yang dialaminya sering tak lebih dari pemenuhan angan-angan. Hati kudus memberinya kompensasi cinta yang belum pernah dirasakannya. Engkau selamanya akan menjadi pengikut kecintaannya,
sumber kesenangannya, dan kurban dari kehendaknya. Demikian Yesus berkata kepadanya, Ia akan menjadi satu-satunya pemuas seluruh hasratmu. Ia akan memperbaiki dan memoles kekuranganmu, dan melaksanakan kewajiban-kewajibanmu demi dirimu. Memusatkan diri semata-mata kepada Yesus sebagai manusia hanyalah sebuah proyeksi yang membelenggu penganut Kristen dalam egotisme neurotik. Ini sudah jauh dari rasionalisme pencerahan, tetapi kita dapat menemukan keterkaitan antara agama hati dalam bentuk paling murninya dengan deisme. Kant misalnya dibesarkan di Königsburg sebagai pengikut Pietis, sekte Lutheran yang juga merupakan tempat Zinzendorf berakar. Usulan Kant tentang agama yang berada dalam batas-batas akal murni sejalan dengan ajaran Pietis mengenai agama yang bersandar pada jiwa, bukan pada wahyu yang diabadikan dalam doktrin-doktrin suatu gereja otoritarian. Ketika dia menjadi terkenal karena pandangannya yang radikal terhadap agama, Kant konon meneguhkan kembali pengabdiannya kepada sekte Pietis dengan menyatakan bahwa dia hanya menghancurkan dogma demi menyediakan ruang bagi iman. John Wesley tertarik pada pencerahan dan secara khusus menaruh simpati pada cita-cita kebebasan. Dia juga tertarik pada sains dan teknologi, terlibat dalam berbagai eksperimen kelistrikan, dan ikut memegang optimisme pencerahan tentang manusia dan kemajuan. Sarjana Amerika Albert C. Outler mengemukakan bahwa agama hati yang baru dan rasionalisme pencerahan sama-sama anti kemapanan dan menolak otoritas eksternal. Keduanya menempatkan diri sendiri sebagai orang modern yang menentang kekolotan dan sama-sama membenci sikap tidak manusiawi dan memiliki antusiasme terhadap sikap saling mengasihi antar sesama manusia. Sebenarnya, keberagaman yang radikal telah membuka jalan bagi cita-cita pencerahan untuk berakar pada orang Yahudi maupun Kristen. Terdapat kemiripan mencolok dalam sebagian dari gerakan yang ekstrim ini. Banyak di antara sekte-sekte ini yang menyikapi perubahan besar selama periode tersebut dengan melanggar larangan-larangan agama. Beberapa di antaranya jelas-jelas bersikap menghujat. Sebagiannya dianggap ateis, sementara sebagian lain memiliki pemimpin yang mengklaim sebagai inkarnasi Tuhan. Banyak di antara sekte ini bernada mesianik dan menyatakan bahwa tak lama lagi akan muncul dunia yang sama sekali baru. Inggris di bawah pemerintahan Puritan Oliver Cromwell, terutama setelah eksekusi Raja Charles I, mengalami wabah apokaliptik pada tahun 1649. Pihak berwenang Puritan merasa kesulitan mengendalikan gairah keagamaan yang merebak di kalangan para prajurit dan orang awam, yang banyak di antara mereka berkeyakinan bahwa hari kiamat akan segera tiba. Tuhan akan mengirimkan ruhnya kepada seluruh umatnya, sebagaimana dijanjikan di dalam Alkitab, dan menegakkan kerajaannya persis di Inggris. Cromwell sendiri tampaknya memegang harapan yang sama. Demikian pula kaum Puritan yang telah menetap di Inggris baru selama 1620-an. Pada tahun 1649, Gerard Winstanley mendirikan komunitas Diggers dengan Cobham di Surrey. Mendirikan komunitas Diggers dekat Cobham di Surrey. Dia bertekad untuk memulihkan umat manusia ke kondisi aslinya ketika Adam berada di Taman Firdaus. Dalam masyarakat baru ini, hak milik pribadi, perbedaan kelas dan otoritas manusia akan dihapuskan. Quaker pertama, George Fox dan James Naylor, serta para murid mereka, mengajarkan bahwa setiap manusia dapat mendekati Tuhan secara langsung. Ada cahaya batin di dalam diri masing-masing individu, yang jika ditemukan lalu dipelihara, maka semua orang, tidak peduli dari kelas dan status apa mereka berasal, dapat mencapai keselamatan dan penyelamatan di dunia ini. Fox sendiri menyebarkan ajaran kedamaian, anti kekerasan, dan egalitarianisme radikal bagi Society of Friends yang didirikannya. Harapan untuk kebebasan, persamaan hak, dan persaudaraan telah mencuat di Inggris kira-kira pada tahun 1040 tahun sebelum warga Paris menyerbu Bastille. Contoh paling ekstrim dari spirit keagamaan baru ini memiliki banyak kesamaan dengan para pembid'ah akhir abad pertengahan yang dikenal sebagai Brethren of the Free Spirit. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli sejarah berkebangsaan Inggris Norman Cohn dalam The Pursuit of the Millennium, Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Age,
Kelompok ini dituduh lawan-lawannya sebagai penganut panteisme. Mereka tidak ragu-ragu untuk berkata, semuanya adalah Tuhan. Tuhan ada di dalam setiap batu dan di dalam setiap anggota tubuh manusia sebagaimana yang berada dalam roti ekaristi. Setiap yang tercipta adalah ilahiyah. Sebenarnya ini adalah reinterpretasi atas pandangan Plotinus. Esensi abadi dari segala sesuatu yang beremanasi dari Yang Esa adalah ilahiyah. Segala sesuatu yang ada rindu untuk kembali kepada sumber ilahinya dan pada akhirnya akan terserap kembali ke dalam Tuhan. Bahkan ketiga oknum Trinitas pada akhirnya akan kembali terserap ke dalam kesatuan prima. Keselamatan dicapai melalui pengenalan watak ketuhanan yang ada pada setiap diri dunia. Risalah yang ditulis oleh salah seorang anggota kelompok persaudaraan itu yang ditemukan pada sebuah bilik pertama dekat Trine menjelaskan esensi Tuhan adalah esensiku dan esensiku adalah esensi Tuhan. Kelompok itu sering mengatakan setiap makhluk rasional pada hakikatnya dirahmati. Pandangan semacam ini lebih merupakan kerinduan untuk melampaui keterbatasan manusia daripada sebuah kredo filosofis. Seperti yang dikatakan oleh Uskup Strasbourg, kelompok persaudaraan itu mengatakan bahwa mereka pada dasarnya adalah Tuhan. Tanpa sedikit pun perbedaan, mereka percaya bahwa semua kesempurnaan ilahi berada di dalam diri mereka, bahwa mereka abadi dan berada dalam keabadian. Kohn berpendapat bahwa sekte-sekte Kristen ekstrem di Inggris pada masa Cromwell seperti Quaker, Leveller, dan Ranter merupakan kebangkitan kembali bid'ah free spirit abad ke-14. Ini bukan merupakan kebangkitan yang disadari. Tentu saja, namun para pelaku pada abad ke-17 ini memiliki visi panteistik yang tidak sulit untuk dipandang sebagai versi populer dari panteisme filosofis Spinoza. Will Stanley mungkin tidak percaya sama sekali kepada Tuhan yang transenden, meskipun dia, seperti halnya orang-orang radikal lainnya, merasa keberatan untuk merumuskan keyakinannya secara konseptual. Tak satu pun di antara sekte-sekte revolusioner ini yang sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan mereka bergantung pada penebusan dosa oleh Yesus historis. Kristus yang jadi persoalan bagi mereka adalah sebuah kehadiran yang menyatu dengan para anggota komunitas yang sebenarnya tidak bisa dibedakan dengan Roh Kudus. Semua sepakat bahwa kenabian merupakan sarana utama mendekatkan diri kepada Tuhan dan bahwa ilham langsung yang disampaikan oleh Roh Kudus lebih tinggi kedudukannya daripada ajaran agama-agama mapan. Fox mengajarkan para pengikut Quaker untuk menanti Tuhan dalam keheningan yang mengingatkan kita pada Hesychians Yunani atau via negativa para filosof abad pertengahan. Gagasan lama tentang Tuhan Trinitarian menimbulkan perpecahan. Kehadiran Tuhan yang imanen ini tidak mungkin terbagi ke dalam 3 oknum. Ciri utamanya adalah keesaan, tercermin dalam kesatuan dan egalitarianisme berbagai komunitas. Seperti kelompok persaudaraan, beberapa pengikut sekte Ranter menganggap diri mereka ilahiyah. Sebagian lainnya mengaku sebagai Kristus atau bentuk baru inkarnasi Tuhan. Sebagai Mesias, mereka menyebarkan sebuah doktrin revolusioner dan tatanan dunia baru. Dalam risalah polemisnya, Gangreana or a Catalog and Discovery of Many of Errorous Heresies, Blasphemies, and Pernicious Practices of the Sectarians of this time, kritikus Presbyterian Thomas Edward menyimpulkan kepercayaan sekte Ranter. Setiap makhluk dalam keadaan penciptaan pertamanya adalah Tuhan, dan setiap makhluk adalah Tuhan. Setiap makhluk yang hidup dan bernapas memiliki esensi asal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, akan tertelan ke dalamnya bagaikan setetes air di dalam lautan lepas. Seorang manusia yang dibaptis dengan Roh Kudus mengetahui segala sesuatu seperti Tuhan, mengetahui segala sesuatu yang menunjukkan sebuah misteri yang dalam. Jika seorang manusia melalui ruhnya mengetahui dirinya diberkati, sekalipun dia pernah membunuh atau mabuk, Tuhan tidak melihat ada dosa di dalam dirinya. Seluruh bumi adalah orang-orang suci, dan pasti di sana ada komunitas orang-orang baik, dan orang-orang suci harus ikut memiliki tanah dan bangunan orang terhormat dan orang-orang seperti itu. Seperti halnya Spinoza,
sekte Ranter dituduh menganut ateisme. Mereka secara sengaja melanggar larangan agama Kristen karena kredo kebebasan mereka dan berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Tidak semua orang mampu memahami abstraksi ilmiah Kant dan Spinoza. Namun di dalam pengagungan diri sekte Ranter atau konsepsi cahaya batin kaum Quaker dapat terlihat aspirasi yang mirip dengan yang diungkapkan seabad kemudian oleh kaum revolusioner Prancis yang menobatkan akal menduduki singgasana. Beberapa pengikut sekte Ranter mengaku diri sebagai Mesias, reinkarnasi Tuhan yang akan mendirikan kerajaan baru. Keterangan yang kita miliki tentang kehidupan mereka mengesankan adanya penyimpangan mental dalam beberapa kasus. Namun kelihatannya mereka tetap menarik bagi banyak pengikut dan menjauh kebutuhan spiritual dan sosial di Inggris pada zamannya. William Franklin, seorang kepala keluarga yang disegani, menderita sakit jiwa pada tahun 1646 setelah keluarganya ditimpa wabah penyakit. Dia mengejutkan kalangan Kristen karena menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan Kristus, tapi kemudian bertobat dan memohon ampun. Meski tampaknya masih sepenuhnya waras, namun dia meninggalkan istrinya dan tidur dengan wanita lain, menjalani kehidupan tercela dan menjatuhkan reputasi dirinya. Salah seorang wanita ini, Mary Godbury, mulai mendapat visi dan mendengar bisikan suara. Dia meramalkan tegaknya tatanan sosial baru yang akan menghapus semua perbedaan kelas. Dia meyakini Franklin sebagai Tuhan dan Kristusnya. Mereka berhasil memikat beberapa murid, namun pada tahun 1650 mereka ditangkap, dihukum cambuk, dan dipenjara di Bridewell. Pada saat yang bersamaan, seorang bernama John Robbins juga disebut sebagai Tuhan. Dia mengklaim diri sebagai Tuhan Bapa dan berkeyakinan bahwa istrinya akan segera melahirkan juru selamat dunia.